Welcome back to my channel. Oke, kembali lagi ke channel gue, Selvi Irwanti. Dan buat kalian, apa kabar semuanya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya. Oke, sekarang gue ini mau mereview bukan skincare, bukan produk-produk yang lain, produk-produk kecantikan atau produk segalanya. Gue mau memberi tips buat kalian para ibu-ibu muda atau ibu-ibu yang baru punya anak satu, masih bingung cara menyapih anak. Gue mau ngasih tips yang ampuh buat kalian para ibu-ibu muda. Yeay. Sebenarnya gue mau cerita tentang pengalaman gue menyapih anak pertama gue, dan itu tuh banyak banget dramanya. Nah gitu, dan anak gue tuh gue sapi pada umur 2 tahun setengah, hampir 2 tahun setengah. Dan rencananya sih sebenarnya planning gue itu mau nyapi dia pas puasa tahun lalu, puasa 2019 itu gue pengen nyapi dia karena umurnya dia mau 2 tahun kan. Itu gue mau kayak step by step dikurangin gitu asinya, tapi tuh anak gue tuh kayak susah banget buat lepas dari gue. Jadi tiap menit, tiap detik itu selalu mama tuh. Jadi kayak anak gue tuh nempel banget sama gue, nggak mau nempel sama orang-orang. Dan beberapa pengalaman gue yang cukup membatinkan, kayak misalnya contoh gue itu menyapi anak, kalau kata orang tua zaman dulu, diselingi aja sama sufor atau sama susu UHT yang lain gitu. Anaknya suka susu apa dikasih aja. Sebenarnya sih anak gue suka-suka aja sama susu, tapi dia nggak suka sama susu sufor. Apa aja susu sufor yang gue cobain itu anak gue nggak mau gitu. Dan kata temen gue sih emang awalnya seperti itu, tapi kalau misalnya lama kelamaan anaknya tuh pasti bakal minta kalau dia suka sama susu itu gitu kan. Tapi udah gue beliin susu dan anak gue nggak mau. Terus yang kedua itu gue puasa-puasa itu kan, kalau gue sama suami gue itu kita tuh sering begadang kalau malam. Jadi tuh kayak pagi dijadiin malam, malam jadi pagi gitu kan. Dan pas puasanya itu kita sengaja dong, kita nggak ngasih dia ASI gitu, ngasih anak gue ASI. Jadi gue coba ajak jalan-jalan, katanya kan biar ngantuk, biarin aja anak jalan-jalan dulu, biar main dulu aja biar ngantuk, ntar juga tidur sendiri. Terus udah dia anak gue main, terus nggak tidur Bo, puyeng dong ya kan, udah jam berapa tapi nggak tidur gitu kan. Akhirnya gue coba inisiatif sama laki gue, jalan beberapa meter gitu kan, kita bolak balik buat tidurin ini si tuyul doang nih. Tapi tuyul itu nggak tidur. Cara ketiga, katanya bawa aja anak naik motor, ntar juga kena angin dia pasti tidur gitu kan. Dan gue tuh jam berapa ya, jam 12 sampai jam 1, bahkan sampai jam 2 pun gue masih kelayaban naik motor buat nidurin si tuyul ini. Tapi anak gue nggak tidur, kena angin malam doang gitu kan, walaupun badannya kurupin gitu kan. Tapi anak gue itu orangnya itu kalau naik motor nggak mau yang namanya kayak kita iung-iung, kita tutupin pakai kurupan gitu kan, anak gue nggak mau. Jadi anak gue lebih baik berdiri di belakang babanya sambil teriak-teriakan. Terus itu udah dua hari gue bawa dia jalan-jalan tengah malam dan gagal dong. Keempat, seharian gue manjain dong dia kan, apa aja yang dia mau gue kasih. Katanya kalau anak kenyang itu anak pasti gampang tidurnya, dan anak gue tuh makannya udah
lumayan sih banyak gitu kan, makan nasi, nyemil habis nyemil minum susu, habis minum susu terusnya makan es krim, terus makan pillow, terus makan apalagi yupi kali. Tapi itu juga caranya nggak ampun. Jadi anakku tuh banyak banget dramanya buat nyapi. Gue dikasih saran sama temen gue pakai lipstick. Gue coba pakai lipstick, tapi tetap aja masih mau anak gue. Gagal lagi. Terus temen gue ngasih saran untuk pakai Hansaplast, atau gue kasih, anakku malah teriak dong. Anak gue malah teriak, dia masih mau nenen-nenen. Dia nggak mau tahu, pokoknya dia mau nenen. Jadi gagal lagi. Jadi udah beberapa cara yang gue coba, itu tuh gagal. Dan sampai akhirnya umur 2 tahun mau 5 bulan, itu ada satu hari dimana anak gue itu cengeng banget, rewel banget, sangat amat banget rewel, dan gue tuh pusing ya. Gue puyeng, gue masih belum bisa sabar ngadepin anak, masih kurang lah kesabaran gue gitu kan. Gue udah kesel banget sama anak gue tuh seharian rewel banget tuh, sampai ya udahlah apa aja yang di pikiran gue saat itu. Gue nggak tahu, gue mikir kenapa gue mikir pakai jeruk nipis gitu. Gue nggak tahu, nggak ada di pikiran gue, atau nggak ada saran-saran temen gue untuk pakai jeruk nipis ini. Terus gue minta sama saudara gue, kebetulan saudara gue itu selalu ada jeruk nipis gitu kan. Gue minta malam-malam itu jam berapa ya, jam 11-an itu gue minta. Terus gue diem gitu kan di belakang. Terus ya udah dong ya kan, ya udah sini nak, sini mama nenenin gitu kan. Set dia tidur, gue nenenin, dan responnya dia mau, kata dia gitu kan. Dan anak gue nggak mau. Dan disitu gue udah mulai seneng dong ya kan, anak gue. Ya udah gue kasih HP, gue suruh nonton, tapi anak gue tidur sendiri. Yeay. Dan menurut gue itu sangat efektif ya kan. Itu baru malamnya. Terus paginya dia kan suka bangun terus langsung mau nenen juga kan, nanyain nyenyen mama nyenyen gitu kan, kayak mendusin gitu kan kalau pagi-pagi kan anak bocah kan. Dan gue bingung dong, gimana maksudnya, dia masih nanyain nenen gue gitu kan. Terus langsung gue buru-buru bangun, terus langsung gue kecek lagi gitu. Terus gue kasih lagi, bentar ya Nina gitu kan. Terus dia kayak, aduh gue gak kebayang sih lu pagi-pagi nyawa belum ngumpul, terus kita udah makan asem-asem. Bobo yuk. Enggak pahit neneknya. Pahit nenennya. Dede udah gak mau nenen? Mau bobo sendiri? Oke. Agak kasihan sih ya, tapi ya mau gimana lagi ya kan, udah 2,5 tahun gitu anak gue belum disapi-sapi gitu kan. Akhirnya dia udah gak nanyain lagi. Cuma 1 hari gue nyapi dia, dan berhasil dengan berbagai rintangan yang sebelumnya, yang kesana kesini tapi nggak berhasil. Dan entah kenapa feeling gue tuh langsung pakai jeruk nipis. Kayak jeruk nipis itu penolong gue sih. Dan ini gue udah 2 minggu lebih, 2 minggu sampai 3 minggu lah gue nyapi dia, dan dia udah tidur sendiri sekarang. Tapi pas disapi dia itu tidurnya masih agak ribet, agak rewel, agak drama juga sih. Jadi kan biasanya kalau dia mau tidur terus nenek gue udah tidur gitu kan. Kalau dia tuh sekarang nggak kayak tidurnya tuh kayak harus diiung-iung, kita harus jalan ke sana ke sini gitu kan, harus diakalin dulu gitu kan. Dan beberapa kali
gue turutin mau dia kan, iung sama laki gue gitu kan, karena gue nggak kuat lagi gendong dia soalnya berat banget gitu. Jadi sama laki gue diiung dibawa jalan-jalan dan dia tidur. Jadi gue itu nggak mau kalau misalnya anak gue itu terus-terusan tiap hari tidurnya maunya diiung-iung. Jadi kayak sesekali gue kasih handphone terus biar dia tidur. Tapi anehnya itu dia tuh kalau ada gue nggak pernah tidur, walaupun dia dikasih handphone sengantuk-ngantuknya dia nggak pernah mau tidur kalau misalnya ada gue. Jadi kalau misalnya dia mau tidur, handphone gue kasih dan gue keluar, gue di ruang tamu atau gue mungkin ke bawah, gue tinggal anak gue di atas di kamar sendirian. Jadi dia lebih cepat tidur nggak ada gue dibanding ada gue. Kecuali dia bener-bener udah ngantuk banget, walaupun ada gue sama laki gue di kamar, dia langsung tidur sendiri. Ya, jadi begitulah pengalaman gue waktu menyapih anak gue. Jadi bisa dicobain ya buat para ibu-ibu muda yang bingung banget untuk menyapi anak yang banyak dramanya. Coba pakai cara ini ya, insya Allah berhasil tuh. Jadi kan tiap anak beda-beda gitu, ada yang dikasih kopi berhasil, ada yang dijampe-jampe berhasil, ada yang gampang nyapihnya, yang nggak perlu dipakai apa-apa dia udah mau tidur sendiri gitu kan, kayak beruntung banget gitu kan. Tapi kan setiap anak tuh beda-beda, balik lagi kan. Jadi itulah cerita pengalaman gue waktu gue menyapi anak gue yang banyak dramanya gitu. Video kali ini segitu dulu untuk pengalaman mengasihi dari gue. Dan kalau misalnya ada salah-salah kata mohon maaf ya. Terus kalau misalnya ada yang mau bertanya tentang bagaimana cara mengasihi atau bagaimana cara bla 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 bla, boleh aja ditulis di kolom komentar, nanti insya Allah bakal gue jawab tuh ya. Oke, semuanya thank you so much udah mau nonton video gue. Jangan lupa di like, subscribe dan di share kalau video ini bermanfaat buat kalian. Oke.